مد التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadratin mukarramin wa muhtaramin, jamaah Bapak Ibu Masjid Jami Khairul Anam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepala daripada DKM Masjid Khairul Anam serta khinabillah Habib Zidan Saleh Al-Attas, mata Allah bituli hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, memudahkan segala urusannya, bibarakah jiddihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-hadir rahmatullah, bahwasannya amr daripada perintah daripada guru kami yang Habib Musid, bahwa malam ini beliau tidak bisa hadir. Ya, kemarin beliau nelpon saya untuk menggantikannya. Mohon maaf. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya kemarin beliau menyuruh tentang nasab-nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddilah. Abuhu Abdullah wa Abdul Muttalib wa Hashim Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'atu Halimatu Sa'diyah. Karena saya cuma diperintah. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa amaddana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammadun, yaitu Muhammad, qad ursila, sungguh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lil alamina, untuk segala alam, rahmatan, karena rahmat, wa fuddila, karena diunggulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelasnya dalam kitab syarahnya Nurul Dhalam, yajibu, wajib, ala mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf. Wajib apa? Ayya'taqida, yaitu meyakini anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pimpinan kita yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu, telah mengutushu kepada Rasulullah Allah taala rahmatan lil alamin, yaitu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Jadi wajib atas orang-orang mukallaf yaitu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diutus seluruh alam. Ini alam banyak nih, alam. Alam jin, alam manusia, termasuk planet-planet. Ya mungkin ada alamnya, mungkin sampai tabligh, sampai yaitu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan menjadi pertanyaan, sampai atau tidak ini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya dulu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu hidupnya di dalam kurunnya kota Cina. Waktu itu kota Cina, kota Jepang sudah ada. Tapi sampai enggak? Ini kan berarti apa? Pertanyaannya, sampai enggak dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini, kalau udah sampai berarti berkewajiban. Kalau enggak sampai, enggak tahu. Enggak tahu bagaimana wajibnya, kita enggak tahu. Jadi wajib bagi orang mukallaf yaitu meyakini sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam. Wa qad arsalallahu ta'ala li jamil mukallaf. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jamil mukallaf, kepada semua jamiul mukallaf, kepada semua orang yang udah taklif.
Ya, kita ulangi, orang yang taklif, orang yang mukallaf kalau dalam bab fikih, Pak. Bu, dalam bab fikih, orang mukallaf adalah orang, kalau orang perempuan orangnya sudah keluar haid. Kalau orang laki, anak laki, ini orang yang sudah keluar sperma. Ya. Bagaimana umur berapa? Kita nggak tahu umur berapa. Yang jelas keluar sperma atau kagak, haid atau kagak, kalau perempuan atau laki di umur 15 tahun sudah pasti. Ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus ke seluruh orang mukallaf. Minas sakolai, daripada bangsa jin sama manusia. Ini Rasulullah diutus di sakolai, bangsa jin sama bangsa manusia. Bangsa jin, ada nggak yang masuk surga? Ada. Ya. Bangsa jin, ya, makhluk yang namanya jin, ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jinnya di zaman Nabi SAW ribuan tahun ada. Ribuan tahun. Berapa? Rasulullah sudah 1500 tahun. Berarti jin di zaman Nabi SAW ada yang sudah iman kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Sakolain. Di antaranya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, bahwasanya beliau termasuk mempunyai maqam al-kutub yang mana bisa mengajarin manusia dan jin. Ya. Mengajarin manusia dan jin. Jadi antaranya Sayyidil Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf itu sudah sama kayak gitu. Beliau mengajarin manusia juga ngajarin jin. Karena apa? Ini Rasulullah SAW diutus seluruh alam, manusia sama jin. Ail insi wal jinni, jelasnya manusia dan jin ijma'an. Dengan apa? Ijma'nya. Ijma'nya para ulama, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ijma'nya para ulama bahwasanya Nabi SAW diutus dari bangsa jin sama bangsa manusia, untuk bangsa jin, untuk bangsa manusia. Jadi manusia bagaimana yang enggak iman? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Jadi semua umatku itu masuk surga kecuali apa? Kecuali yang nolak, kecuali yang membangkang. Hatta walaupun dia punya iman sebiji dzarrah, walaupun dia enggak sholat, hatta jin, sehingga sampai jin. Ada jin yang enggak sholat juga ada jin yang sholat. Ada manusia yang sholat, ada manusia yang enggak sholat. Dia iman tapi enggak sholat. Dia iman sedikit tapi nggak mau melaksanakan ibadah sholat, ya, ibadah haji dan lain sebagainya. Nah ini bahwasanya akan masuk surga, ya, walaupun sedikit imannya mesti masuk surga. Bisyafaatin Nabi Muhammad SAW, dengan syafaat Rasulullah SAW. Ma'luman minad-din bid-darurah, telah diketahui daripada diri, daripada agama bid-darurah. Fayakfuru jahidhu, maka kafirlah, maka kufurlah jahidhu, orang yang menentang. Orang yang menentang yaitu akan jadi kafir. Contoh Pak ya. Contoh dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man tarakas salata muta'ammidan faqad kaffara jiharon. Barang siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja, maka sungguh ia kafir yang jelas. Ya, ini dalam hadisnya kayak gitu. Makanya kalau ilmu fikihnya, orang yang yaitu ninggalin sholat dengan sengaja, dengan berturut-turut, sehari, 2 hari, 3 hari, ya, sampai apa? Dikatakan dia enggak sholat. Kenapa? Udah ogah sholat nggak kaya-kaya, menantang hatinya. Maka apa? Boleh dibunuh fikihnya, ikan. Boleh dibunuh hukum fikihnya. Coba kita lihat dalam kitab Zubat, diterangkan bahwasanya orang yang ninggalin sholat dengan sengaja, maka apa? Itu boleh dibunuh. Ya, tapi di hukum Arab, Pak. Ya, di hukum Islamnya. Di sini kita Indonesia,
hukumnya Pancasila. Tidak bisa kayak gitu. Ya kenapa? Ada undang-undang daripada pembunuhan di Indonesia bagaimana? Hadirin rahimakumullah. Maka apa? Di antaranya fayakfuru jahiduhu wa kharaja bis-saqalain al-malaikat. Dan kecuali sakolain, kecuali yaitu para malaikat. Ya. Para malaikat itu termasuk alamnya malaikat. Bagaimana? Apakah malaikat itu wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu lam yursal ilaihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yursal ilaihi. Rasulullah kagak diutus pada malaikat, Pak. Rasulullah diutus kepada jin sama manusia, tapi enggak diutus pada malaikat. Alhamdulillah. Jadi apa? Malaikat la ya'sunullah amaruhum. Malaikat adalah makhluknya Allah yang enggak maksiat pada Allah. Enggak pernah maksiat pada Allah. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sujud sampai kiamat. Ketika malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis ta'lim, ini malaikat seterusnya hadir dalam majelis ta'lim. Ya, di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala, ma yadhkuru qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikah." Enggak ada satu kaum atau satu kampung atau bagian dari kampung yang mana dia duduk-duduk berzikir majelis taklim illa hafathumul malaikah, kecuali ngelilingin pada dia malaikat. Ya. Jadi apa? Di sini malaikatnya dikelilingin malaikat. Yakin karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat, Pak. Sampai kiamat ketika ada orang yang majelis, ketika ada orang yang duduk berzikir pada Allah dikelilingi malaikat. Kita harus meyakini itu. Ini bahwasanya bangsa malaikat, bangsa yang tidak diutus atau disuruh untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apa? Sampaikan wahyu kepada Muhammad. Sampaikan wahyu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan lewat siapa? Malaikat Jibril. Semua wahyu-wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Wahyunya kepada siapa? Wahyunya kepada Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian kepada Nabiullah Ibrahim. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Dari siapa? Lewat lantaran siapa? Malaikat Jibril. Kemudian sampai Nabi Isa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka fa innahu lam yursal ilaihim risalat taklim, bal arsala ilaihim wa ila ghairihim min sa'iril hayawanat. Bahwasanya tetapi arsala telah mengutus Allah ilaihim kepada malaikat wa ila ghairihim kepada lainnya min sa'iril hayawat wal jamadat irsalat tasyrif lianna ta'atuhum jabariyatun la yukallifuna biha wa hadha huwa alladhi atamada Muhammad Ar-Ramli wa khalafatu Syekh Ibnu Hajar taban jami' muhaqqiq as-Subki wa man tabi'a fa qala annahu sallallahu alaihi wasallam mursal ilaihim irsalat taklif. Di antaranya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berpendapat Nabi itu diutus kepada para malaikat. Ada yang berpendapat tidak, yaitu contohnya Al-Imam Ibnu Ramli, mereka berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak diutus kepada para malaikat. Bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mursalun li jami'in nas. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus li jami'in nas kepada semua manusia. Min ladun Adam ila yaumil qiyamah, mulai daripada Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Ya. Bagaimana mulai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul qiyamah. Ya. Sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam itu hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya
kita contohkan. Mungkin Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar, ya. Apa mas kawinnya Nabiullah Adam kepada Ibu Hawa, ya kan? Pernah dengar? Mas kawinnya adalah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar, Pak, ya? Ibunda Ibu Hawa itu dimaskawinin sholawat. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam, di dalam kitab Imam Suyuti juga ada, bahwasanya, ya Allah, siapa ini Muhammad ya Rasulullah? Ya Allah, ini siapa Muhammad ya Allah? Muhammad adalah kekasihku, Muhammad adalah turunanmu besok. Besok ada turunanmu namanya Muhammad. Makanya para nabi min sulbin ila sulbin. Para nabi mulai zaman Nabi Adam min sulbin ila sulbin. Dari apa? Dari darah ke darah. Ya, dari darah ke darah, dari darah Nabiullah Adam sampai turun-turun kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Nabiullah Ismail, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun temurun. Ya, makanya mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai sebelum adanya bumi diciptakan. Ini kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sebelum adanya bumi diciptakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Laulaka laulak lamma khalaqtul aflak. Ya, dalam kitab Anwalul Qudsiyah dari Imam Asy'arani. Bahwasanya seandainya enggak ada engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam. Hadis qudsi, Pak, dalam kitab Anwalul Qudsiyah. Bahwasanya seandainya nggak ada engkau ya Muhammad, aku nggak menciptakan alam. Jadi bagaimana maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan surga, sebelum menciptakan neraka, sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan hewan, sebelum menciptakan hewan purba, sebelum menciptakan ya alam semuanya, astronomi semuanya, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakan nur, ya. Mari kita lihat pembahasan daripada nisbahnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan apa? Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa? Ini Nabiullah Adam bingung. Ya Allah, ini siapa? Aneh disuruh baca sholawat kepada orang yang belum lahir. Berarti apa? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebelum, ya, yaitu mulai Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Contoh lagi, Pak, ya, supaya apa, Pak? Logika, Pak, logika. Di dalam kitab Taurat, Pak, dalam kitab Taurat, di dalam kitab Taurat dengan bahasa Ibrani-nya itu di situ diterangkan bahwasanya ada besok ada nabi keluarnya dari Arab namanya Ahmad. Itu di kitab Taurat sudah ada. Orangnya ada enggak? Orangnya belum ada. Kitab Taurat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebihnya 1.500 tahun sampai 3.000 tahun kurang lebihnya. Ya. Kemudian di dalam kitab Injil, di dalam kitab Injil belum ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah apa, Pak, Bu? Sudah ada, yaitu termaktub, tertulis. Besok ada orang namanya Ahmad, keluarnya dari Mekah, orangnya bangsa Arab, hijrahnya ke Madinah. Cuman apa? Terkadang orang-orang mereka orang-orang Nasrani, mereka orang-orang Yahudi nggak mau mengimani, alias apa? Ego. Ya, seperti yaitu rakyat Israel. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang di situ banyak diturunkan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diteliti dalam Google, ya, dalam kitab-kitab peneliti kurang lebihnya 80% lebih.
nabi yang diturunkan kepada kaum Israel. Saking apa, Bu, Pak? Saking badungnya orang sono, Pak. Ya, saking badungnya. Orang Israel adalah orang yang cerdas, Pak. Masya Allah cerdasnya. Saking cerdasnya sampai apa? Ngerajai, otaknya ngerajai. Ya. Ini saking apa? Dia merasa ego bahwasanya aneh ngapain ikut Muhammad. Kenapa? Para nabi kakek-kakekku, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, kakek-kakekku adalah orang yang mana para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya. Ada lagi Jarjis dan lain sebagainya. Nabi itu banyak turun, Pak, kepada kaum Israel. 80%-an, ya. Kurang lebihnya 80% itu kebanyakan nabi itu turun kepada Bani Israel. Kalau dalam kitab tafsir, Pak, itu kebanyakan. Saking apa? Badungnya orang sono, ya. Saking badungnya orang sono, nabi sampai dibunuh nggak ada, kecuali nabi apa? Kecuali para nabinya orang Israel. Udah tahu itu nabi, dibunuh mereka. Contoh siapa? Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, ya. Nah, terus kemudian Nabi Sam'un. Nabi Sam'un dibunuh. Apa? Kata orang sekarang Samson, ya. Samson. Nabi Sam'un dibunuh. Sampai apa? Ini bahwasanya Sam'un al-Ghazi. Itu juga apa? Ini imtisalan supaya kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus sebelum adanya Rasulullah SAW. Ya. Cuman syariatnya tetap ngikutin daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Nabi Musa syariat di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, syariatnya bagaimana? Di zaman Nabiullah Isa alaihi salam, syariatnya bagaimana? Salatnya enggak 5 kali. Bani Israel salatnya malam tok. Iya kan? Termasuk orang Israel. Orang Israel salatnya hampir mirip kayak kita. Cuman sujudnya yaitu beda sujudnya. Kalau rukunya ada, rukunya gini-gini rukunya. Ya, sujudnya dia bukan sujud kayak kita, sujudnya yaitu badannya nempel ke bumi, kemudian dia kayak mencium tanah itu. Tuh, mereka cuman disempurnakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut, mursalun jami'an nas min ladun Adam ila yaumil qiyamah hatta ila nafsihi lidukhulil jami', sehingga sampai kepada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidukhulil jami', karena masuknya semuanya, yaitu urusan taklif, urusan dakwah, urusan yaitu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tahta qaulhi bu'istu ilan nas kafatan, yaitu diantaranya sabda Nabi, aku diutus kepada manusia kafatan, semuanya tanpa pilih-pilih. Yang penting udah sampai apa? Sampai dakwahnya, sampai pengutusannya. Hadir rahmatullah, ya, contohnya diantaranya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi orang Jawa udah ada, Pak, ya, orang Buddha, orang Hindu udah ada, tapi apa? Ada yang sampai, ada yang enggak, ya. Ada yang sampai, maksudnya sampai di situ ada Nabi akhir zaman, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Dia iman. Ada yang nggak sampai, nggak tahu kalau ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu, ada yang enggak. Bu'aitulan nas kafan, wa qalu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Bahwasanya dalam firman Allah, dan aku tidak mengutus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, hatta jan, sehingga bani jin. Faman nafi'a umum bi'asatihi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Faman nafiya umumi bi asyasin faqad kafara. Barang siapa yang dia menghilangkan umumnya utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, maka sungguh dia kafir. Ya, artinya apa? Ya kagak lah. Rasulullah kagak diutus bagi orang Nasrani, kagak. Di Nasrani itu sudah ada, Pak. Tertulis bahwasanya di situ ada nabi namanya Ahmad, imam lah. Di Taurat juga ada tertulis, ya. Dalam kitab Irsadul Ibad kurang lebihnya diterangkan bahwasanya ada seseorang, Pak, ada orang yang mana orang tersebut ahli mabuk, ahli minum, Pak. Ahli mabuk, ahli minum, kagak ada kelar-kelarnya. Sampai itu disepakatin, dicap, distempel. Orang kampung itu adalah mereka nyetempel itu adalah orang yang gak ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangor bahasa sekarangnya. Saking bangornya, ketika waktu matinya, Pak, waktu matinya kagak dikuburin, saking bangornya kagak dikuburin, ya. Ketika kagak dikuburin, bagaimana? Ini Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, wa ana di habibin, ana mempunyai kekasih, saya mempunyai kekasih, yang mana ada orang yang di situ mati itu adalah kekasihku yang kagak dikubur, ada di tengah-tengah kampung. Saking apa? Saking bangornya, Pak. Bu, saking bangornya, jadi kagak dikuburin. Kemudian diberikan wahyu Nabi Musa alaihissalam, ente kesono kuburin, ya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam sampai kepada itu kampung, wahai rakyat, wahai orang kampung, kenapa ini orang nggak ente kuburin? Apa jawabnya orang kampung? Wahai Musa, bahwasanya ini orang ibadah juga kagak, sholat juga kagak, sholatnya Taurat, ya, sholatnya daripada zamannya Nabi Musa. Sholat juga kagak, ya. Ke tempat peribadatan juga kagak. Yang ada dia pencuri, penzina, dan lain sebagainya. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bertanya, ya Allah, wahai Allah, kenapa engkau aneh nyuruh kuburin orang yang sudah maklum, sudah masyhur, ini orang adalah orang yang jelek di antara kampung tersebut. Kenapa engkau nyuruh saya supaya dikuburin? Apa jawabnya Allah? Ya Musa, wahai Musa, bahwasanya ketika dia melakukan perbuatan jelek tiap malamnya, dalam satu riwayat satu malam doang, satu malamnya dia ketika dia mau tidur udah keadaan mabuk, dia melihat kitab Taurat yang di situ ada nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ahmad, namanya Ahmad. Kemudian dia cuman baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad. Padahal itu orang kagak tahu siapa Muhammad. Yang tahu bahwasanya di kitab Taurat ada orang yang besok keluar di Mekah, keluarnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, namanya Ahmad. Taunya gitu aja di dalam kitab Taurat. Maka dia membaca sholawat Allahumma sholli ala Ahmad. Itu doang amalannya, Pak, itu doang. Wahai Musa, itu orang sebelum tidurnya dia membaca sholawat kepada kekasihku, maka aku berikan syafaat dia karena kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada karamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutus. Ini Nabi diutus sebelum adanya orangnya juga diutus. Rahmatullah. Maka kalau kita perbandingkan, Pak, kalau kita perbandingkan bagaimana kalau kita yang mana sering baca sholawat, sholat 5 waktu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.
Kita tiap sholat 5 waktu baca, mesti Pak. Kenapa? Karena ajaran dan rukun-rukunnya sholat, diantaranya rukun qaulinya membaca apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Bapak gak baca sholawat kepada Nabi, maka batal sholatnya. Harus apa? Baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa sahbihi wasallam. Ilhadirun rahimakullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalil alamina ismun jam'an an fathil alam wa huwa ismu siwa Allah. Alam lil alamin. Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada alamin. Apa alamin? Semuanya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi ngomong bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk manusia dan jin semuanya. Semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman wa khussahu bin nasi wal jan. Dikhususkan dengan manusia dan jin. Kalau binatang-binatang, kalau mungkin tumbuhan-tumbuhan, bagaimana? Apakah tumbuhan sholat? Tumbuhan, kalau dalam kitab Al-Hayawan diterangkan tumbuhan itu baca subhanallah Pak. Tumbuhan-tumbuhan, hatta, jamadat, sehingga yang kita dudukin Pak. Sehingga yang kita dudukin, ini bahwasanya jamadat, kayu-kayu, itu baca sholawat kepada Nabi, baca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab-kitab diterangkan kayak gitu Pak ya. Kayak gitu ya. Sehingga apa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling mulia-mulianya orang di muka bumi, enggak ada. Orang yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mawjudat. Fi sifatil masyaallah sifatil mawjudat. Fasmirul malaika wal insi wal jan wal jamadat. Maka diglobalkan bahwasanya alamin adalah malaikat, manusia, jin, serta benda yang padat. Benda yang padat pun itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman apa? Kita nggak paham. Di antaranya seorang nabi yang paham dengan bahasanya jamadat, termasuk Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ada di antaranya yaitu Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris ya, beliau termasuk tahu bahasanya jamadat, tahu bahasanya yaitu sesuatu yang padat. Mereka bertasbih, mereka mengucapkan yaitu sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin. Ini adalah sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu 'ala mukallafin ya'taqid annahu afdhalul anbiya. Dan kita harus meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul anbiya, yaitu lebih utama-utamanya para nabi serta para rasul. Wa sayyiduhum bi syahadati qouli ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra. Ini bahwasanya seorang yang mukallaf wajib meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang afdol-afdolnya para nabi. Ada Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Soleh ya, yang tadi dibaca semuanya para nabi, 25 nabi. Ya, makanya Pak, kudu apal mestinya. Ya, mestinya kudu apal 25 nabi. Nabi itu ada wakila ada 24.000 Pak. Nabi itu ada 24.000. Tapi apa yang wajib diketahui cuma 25 nabi. Usahakan apal. Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedikit bahwasanya enggak ada orang yang paling mulia, seorang nabi yang paling mulia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya nabi punya salah. Ya, semuanya nabi punya daripada kekurangan. Nabiullah Adam, ya Bapak mungkin pernah dengar Nabiullah Adam makan buah khuld. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ini keciriannya Pak ya. Aibnya pernah mukul ya Pak. Mukul Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam, janggutnya ditarik-tarik. Ya.
Terus Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa yang mana Nabi Isa menyebarkan daripada risalahnya, kemudian Nabiullah Isa malah disembah. Ini bahwasanya yang paling afdalnya Nabi dan Rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan asas, dengan kaidah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus kepada engkau kecuali rahmatan lil alamin. Rahmatan karena belas kasih lil alamina, kepada semuanya alam. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapannya Nabi, sabdanya Nabi, ana sayyidul alamin yaumil qiyamah, aku ini adalah pimpinannya alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fakhra, ketika yaumul qiyamah besok aku pimpinannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pimpinannya alamin, pimpinannya manusia. Besok ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mana orang-orang ketika di mahsyar ini kepanasan, Rasulullah enggak. Hadrahmakullah. Makanya apa? Rasulullah sayyidul alamin, pimpinan daripada alamin, pimpinan daripada manusia dan jin. Ketika manusia udah pada minta tolong dah, ketika manusia udah kelilit masalahnya masing-masing dah, kelilit apa? Kelilit masalahnya masing-masing, kelilit pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana saya ya Allah? Sampai apa keringatnya? Sampai sekuping nih, setelinga ini. Keringatnya. Itu enggak ada lain. Siapa? Yang pimpinannya yang bisa menolong adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya wasayyiduhum bi syahadati qawli wa ma arsalnaka illa rahmatan wala fakhra, ana sahibul liwa'il hamd yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah sahib liwa'il hamdi, yang mempunyai bendera yaitu pemuji. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, wala fakhra, dan saya enggak sombong. Faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah, enggak ada orang yang mana bisa membawa benderaku yang memiliki, nggak ada, kecuali apa? Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah nggak sombong. Aku nggak sombong. Aku besok yang akan memimpin semuanya umat mulai Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Mereka yang iman, punya sedikit iman, dia minta tolong kepada aku. Bahkan sampai umatnya siapa? Umatnya Nabiullah Musa alaihissalam, umatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka minta tolong kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya sudah, waktunya sudah bisa, ya. Insyaallah disambung lagi, insyaallah, ya. Habib Husin, yaitu mungkin Sabtu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata salah, kata-kata yang lewat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, saya cuman pengganti daripada Habib Husin Muhammad Shalih Assegaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada hadiniah al-Fatihah.